Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika nggak mungkin, kering. Quran nggak ada nilainya, cuma anak dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini bangunan logika Al-Quran yang utama itu Al-Fatihah. Sudah saya jabarkan bagaimana logika Al-Quran Al-Fatihah. Intinya ada 3. 1, puji-pujian yang berkait dengan pembalasan hari akhir, yakin akan adanya hari akhir. Yang kedua, adanya kewajiban dan hak, ya karena budu ya karena stain. Yang ketiganya, logika Quran mengenai rentetan peristiwa sejarah, ya, yang melatar belakangnya. Karena kalau melihat sejarah itu jangan lihat apa yang terjadi, tapi apa yang melatar belakangi terjadinya, gitu. Ya, misalnya peristiwa Ibrahim menghancurkan berhala, harus dilihat kenapa Ibrahim sampai menghancurkan berhala. Karena Ibrahim mengerti tentang tauhid, gitu. Itu namanya dibalik peristiwa. Nah sekarang saya berlogika berdasarkan surat Al-Kahfi. Al-Kahfi ini surat ke-18, banyak suratnya, kurang lebih 110 surat. Tapi saya ambil dari mulai ayat 50 yang utama dulu. Diterangkan di dalam konteks itu adalah Allah menegur kepada iblis. Kenapa tidak sujud kepada Adam? Ya, iblis sangat menjawabnya dengan kemampuan logika juga. Aku dibuat dari tanah, aku dibuat dari api, dia dari tanah. Ana khairi minhu, saya lebih baik daripada dia, gitu. Tapi yang menarik di sini apa? Allah tidak murka. Allah tidak menggunakan kekuasaannya, otoriternya, karena dia mutlak, ya. Allah itu mutlak, absolute, distinct dan unik. Tapi pendekatan Allah menghadapi iblis dengan ilmu pengetahuan. Kenapa kamu harus sujud kepada Adam? Karena Adam punya pengetahuan. Aku tahu yang kamu tidak tahu, gitu. Ya. Jadi aku tahu yang kamu tidak tahu. Antum ta'lamun. Jadi dalam perspektif itu, ibrah yang kita perlu ambil sementara ini, walaupun saudara punya kekuasaan besar, kuat, jangan sekali-kali gunakan kekuasaan itu, karena pasti ujungnya menindas. Ujung kekuasaan itu yang tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah pasti menindas, pasti, dan merugikan orang lain. Oleh karena itu Allah mengajarkan melalui pengetahuan. Kamu tahu nggak? Nggak tahu ya. Kalau nggak tahu harus mau diberitahu, gitu loh. Itu logikanya. Nah, logika pesan moral yang kedua dari Al-Kahfi, yaitu di samping ketundukan, kepatuhan, kemenyerahan, ya, total kepada Allah, maka di dalam menghadapi kehidupan dan dapat segala macam kebahagiaan ini saya suka ditemani Asep Sedunia nih, ya, Presiden Asep Sedunia, juga saudara Irfan, ya, ahli spiritual kita juga nih, insya Allah. Ada Nana, tokoh PPMI Bogor, sama Deka juga, dan tentunya Presiden PPMI Daeng. Itu di dalam konteks yang menerima segala sesuatu kebahagiaan dunia ini, Allah menekankannya, mengajarkannya, sebutlah Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi bukan la haula. Boleh lihat surat Al-Kahfi ayat 39, ya. Masya Allah, la quwata illa billah. Semua karena keberkahan dan kebesarannya Allah,
kasih sayangnya Allah, Masya Allah. Dan tidak ada kekuatan apapun melainkan izin Allah. Nah, itu logika kedua ya. Setelah sujud maka menyembah Allahnya itu dengan kesadaran. Ya, kesadarannya itu akan kebesarannya Allah tadi itu yang luar biasa. Ya, karena nikmat Allah itu enggak terbatas. Inna a'tayna kal kausar. Tak terhingga. Fasoli, salatlah kamu. Li rabbika wanhar. Jadi salat di samping posisi penghambaan diri kepada Allah, tapi salat adalah bentuk santun dan terima kasih orang itu kepada Allah. Logika terbaliknya, kalau orang nggak salat, kurang ajar dan tidak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Itu ingat baik-baik yang nggak salat. Nah, ini logika Quran ini sangat dahsyat, nggak ada di buku, nggak ada. Mesti dipelajari, dihayati, dimengerti. Nah, mampu menyerap intinya dari logika yang dibangun. Maka oleh karena itu di dalam kesempatan ini kita melihat sebagai satu upaya untuk berlogika secara Quran itu berkait dengan muatan isinya dulu, ya. Sujud, oke, karena kesadaran dirinya itu perintah Allah. Allah Maha Tahu, Maha Melihat, Maha segalanya. Kemudian Masya Allah ya, membuat kebanggaan kepada Allah dan menyadari sepenuhnya bahwa dia itu dapat segala sesuatu itu karena Masya Allah yang Allah berikan, ya, bukan karena hebat jadi. Logika yang ketiga dari Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita bahwa perumpamaan yang khususnya antara dua orang, yang satu beriman, yang satu kafir, ya, maka di dalam konteks itulah kita melihat sebagai satu ketentuan yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kafir bangga punya sawah ladang, dalam hal ini kurma, ya, kebun kurma, itu, ya, dan merasa bahwa kebun kurmanya itu karena usahanya dia sendiri, hebat, subur dan segala macam. Subur makmur. Lalu orang yang beriman menegur, jangan begitu. Itu bukan karena kamu yang hebat, itu kuasanya Allah. Kalau Allah nggak turunkan air untuk bisa menyuburkan, nggak bisa tumbuh. Tidak percaya, merasa diri hebat. Ya. Akhirnya pada ending tertentu orang kafir itu menyadari dia keliru, bahwa segala kehidupan ini kekuasaannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia terlambat untuk menyadari itu dan tidak bisa kembali ke tempat surganya Allah. Kemudian dari segi yang keempat, logika yang keempat, bahwa anak istri, harta benda itu jangan di hati, tapi itu di tangan saja, karena itu duniawi, perhiasan duniawi. Jadi kalau nanti ada apa-apa ya di tangan ya lepas ya lepas. Kalau di hati sakit hati. Ini handphone kecil-kecil gini, tapi kalau disayang bener di hati, pecah saja mau nangis bisa, karena di hati. Ya, begitu juga hal-hal lainnya. Untuk jatuh cinta sekedarnya lah, ya, biasa-biasa normal gitu, jangan mabuk kepayang, nah gitu. Jadi hal yang berkait pentingnya di sini, logika Al-Kahfi adalah Allah gambarkan pemuda-pemuda hebat yang tertidur selama 309 tahun. Bayangkan 309 tahun, tapi dia merasa cuma 1 hari. Padahal anjingnya sudah kering kerontang dan lain sebagainya, 309 tahun. Ya, itu dijelaskan di ayat 12-nya. Dijelaskan ayat 25-nya. Jadi itu berkait.
Maknanya apa? Dalam perspektif kekinian, tenggelamnya kita karena kemajuan teknologi, sains dan teknologi, ya karena mata uang udah berubah, nilainya udah berubah, situasi pasar udah berubah, ya dan lain sebagainya. Itu perubahan-perubahan itu tentu dengan sains dan teknologi. Nah, si pemuda ini terkagum-kagum dengan keadaan itu. Dia lupa bahwa semua itu pemberian dari Allah. Ya. Nah, poin pentingnya logika yang menarik dari Al-Kahfi ini adalah jangan kita terpedaya oleh keindahan dunia itu. Jangan. Ya. Karena beda sekali 309 tahun yang lalu dengan yang sekarang kan, kurang lebih begitu. Nah, Indonesia pernah juga 390 tahun lagi dijajah. Kan beda dengan sekarang. Dan sekarang sudah 74 tahun 9 bulan kita merdeka, tapi kita melecehkan Allah Subhanahu wa taala karena hukum-hukum Allah tidak berlaku. Itu satu poin penting itu. Kita ini bangsa munafik, penipu, mengaku ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, tapi hukum-hukumnya Allah nggak dipakai. Itu munafik berat gitu. Yaitu pemimpin-pemimpin, terutama presiden dan DPR, karena dia yang punya kewenangan, otoritas membentuk, membuat dan menegakkan hukum. Itu ada pada presiden, ya, dan DPR sebagai pengawas. Ya. Di bawah presiden kan polisi dan jaksa, itu eksekutif itu. Oleh karena itulah saudara-saudara, logika Al-Kahfi ini menyadarkan kita semua keindahan dunia itu semua akan habis, sirna. Ya, bahkan bisa disambar petir. Ada di situ diperumpamakan dengan sambar petir. Ya. Kayak kalau lihat hujan, ada petir, kita harus ingat, dahsyat ya Allah. Jadi cerita yang ribuan tahun lalu itu masih terngiang-ngiang sampai hari ini. Kalau ada hujan petir, pasti nggak mungkin lupa kita kalau mengerti surat Al-Kahfi ini. Nah, surat Al-Kahfi suka dibaca Jumatan itu. Membuat dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Logika yang keenam, jadikanlah segala perhiasannya itu, termasuk anak istri itu, ya, kesenangan dunia itu, jangan dijadikan tujuan, jangan. Tapi dijadikan sebagai sarana, penunjang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang menjadi harapan atau cita-cita, Allah mengajarkan di situ menarik sekali, ya, logikanya Quran ini, yaitu adalah amal kebajikan. Jadi amal kebajikan itu, ya, Daeng itu ditempatkan menjadi cita-cita. Kan terbalik selama ini. Cita-cita kita itu jadi menteri, bisa jadi insinyur, jadi sarjana hukum, jadi peneliti, jadi ini, jadi itu, yang sifatnya kebendaan-kebendaan dunia tadi, bukan upaya untuk bagaimana pencapaian nilai kebahagiaan itu, ya, adalah dengan dia memiliki harapan dalam konteks banyak amal soleh. Saya nggak pernah lihat, atau saya yang merasa tidak pernah mendapatkan logika yang cerdas seperti Al-Kahfi ini, bahwa cita-cita itu adalah amal kebajikan, bukan prototip kebendaan seperti tadi insinyur, ya, sarjana hukum, dokter, ya, jadi presiden, jadi menteri, itu bukan, ya. Keliru, makanya orang salah jalan, orang sesat, karena persepsinya mengganggu kesadarannya. Kesadaran yang terganggu tidak melahirkan ketaatan kepada Allah. Keliru. Karena yang jadi harapannya, cita-citanya kebendaan, bukan amal kebajikan. Aduh, dahsyat tuh surat Al-Kahfi itu, ya. Enggak saya dapatin di buku manapun. Saya udah banyak baca buku istilahnya. Dokter ya nggak mungkin nggak baca buku kan. Tapi nggak, saya menemukan rumusan hidup yang dahsyat. Orang bolehlah ahli ilmu ini ilmu itu, ya, saya
saya Allah kasih karomah bagaimana mengerti logika Quran, dan pasti selamat. Nah, logika yang terakhir, yang ketujuh, ditutup dengan ayat 110, yaitu motivasi yang tertinggi. Apa motivasinya? Berjumpa dengan Allah. Waduh, dasar. Coba ada yang bacain bisa nggak? 110, surat 18. Jadi sangat nggak terpikir gitu loh cara berpikir. Tadi cita-cita itu aja nggak terpikir, ya. Cita-cita, bahwa cita-cita itu adalah amal kebajikan. Itu harus jadi cita, jadi harapan selalu kita bisa beramal soleh, bukan jadi yang lain. Nah, di sini closingnya, ya. Jadi kalau konteksnya di ayat 110 ini, bahwa siapa yang mau bertemu dengan Allah, ya, sesungguhnya Tuhan Allah itu yang Maha Esa. Jadi yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia tadi mengerjakan kebajikan. Itu yang jadi cita-cita. Yang keduanya, jangan musyrik. Dosa besar. Dosa besar. Termasuk dosa besar. Inasyirka la lagi. Dan nggak diampuni. Oh. Jadi ending, nah ini ending nih, kehidupan kita dalam perspektif logika Al-Kahfi, ditempatkanlah yang tertinggi, ingin ketemu Allah, karena barang siapa yang ingin berjumpa, katanya, maka hendaklah dia membangun cita-citanya selalu banyak amal soleh. Ya, jadi amal soleh itu cita-cita. Oh, hari ini saya belum bisa bikin kebajikan, bikin terus walaupun orang tidak anggap kita baik, tapi kita harus melakukan kebaikan. Nah, itu yang berat, ya. Maka oleh karena itu pada akhir logika Al-Kahfi ini, ya, itu tanamkanlah cita-cita bahwa mau ketemu dengan Allah. Nah, kalau cita-cita kita mau ketemu dengan Allah, maka kita pasti memprogram amal-amal yang bisa sampai ke ketemu Allah. Kan begitu logikanya. Dan itu sudah di cover di surat surah Al-Kahfi, terus merujuk ke yang awalnya itu Al-Fatihah, ya, yaitu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, ya. Dengan Malik Yaumiddin itu penguasa di hari pembalasan. Kan pakai otak dong. Bagaimana Allah mau memberikan balasan kepada kita kalau kita tidak beramal soleh, tidak bercita-cita membuat kebajikan, kebaikan. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Gitu, ya. Jadi yang terakhir, jangan musyrik. Musyrik itu diambil dari kata syirik. Lawan kata syirik, ikhlas. Syirik artinya tercampur. Ikhlas lawannya murni. Nah, Allah tidak ingin dicampuri eksistensi dirinya, substansi dirinya, diduakan, diadakan yang tandingan selain Allah. Nggak mau dia. Dia maunya qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maunya Allah. Ya, Allah itu maha satu-satunya. Allah itu tempat bergantung, lainnya relatif. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah adalah Maha Esa. Itu saya sudah ngaji dalam arti perbandingan agama seluruh dunia. Saya kaji, saya serius, ya, minimal tidak 5 besar agama. Tidak ada yang bisa menandingi konsep Tuhan dari Islam. Hanya Islam yang punya konsep ketuhanan. Makanya Islam disebut inna dina indallahil Islam. Nggak ada agama yang lain. Termasuk di Indonesia. Tuhan yang Maha Esa itu cuma Allah. Nggak ada konsep Tuhan. Kristen kan Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya, ya mungkin saya keliru, tidak ada konsep Tuhannya, cuma Amitabha aja. Ya,
Jadi jangan ada yang tersinggung. Kalau keliru ya jelasin aja pakai ilmu, jangan pakai otot. Ya, pakai ilmu. Argumentasinya apa gitu. Kok ngikutin siapa? Ya, beragama itu harus jelas. Karena beragama itu 3 ukuran pokoknya. 1 konsep Tuhannya, 2 konsep sistemnya, sistem agamanya itu gimana. 3 contoh teladannya kayak apa. Ini Quran nih, ini konsep. Terus praktekin Qurannya siapa, bagaimana. Nah Islam jelas, namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba agama lain siapa? Nggak ada. Ya, Nabi Isa dia nggak ngajarin Trinitas, dia ngajarin Tauhid. Bisa dilihat surat Al-Maidah 72, 73, 116, 117. Ini ada semua di sini di logika Quran. Dia tidak mengajarkan yang sebagaimana diajarkan Santa Paul. Jadi yang ngajarkan Trinitas itu Santa Paul, bukan Nabi Isa. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, konsep ketuhanan yang Maha Esa semua dalam Islam. Dan ini yang diakui oleh negara, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat baik-baik, ini ilmu hukum. Andai kata, saya ulangi lagi, andai kata logika kita dibangun ansih hanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, maka tidak boleh agama lain selain Islam hidup di Indonesia. Tidak boleh, karena bertentangan dengan sila pertama. Pertanyaan seriusnya, kok boleh? Ah, disinilah hebatnya Islam. Itulah yang saya ajarkan tuh, absolut, distinct dan unik, hanya Allah. Kemudian cara berpikirnya objektif, sistematis dan toleran. Nah, toleransinya di mana? Surat Surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Kalau nggak ada ayat ini nggak boleh mereka hidup. Kenapa boleh hidup? Ya sudah, lu mau kafir lah. Ya, mau muslim lah, agamamu, agamaku. Ya. Jadi itu kita tidak menyadari dengan betul ya, dikaitkan dengan satu situasi yang terakhir ini nih yang mesti diingat, yaitu sholat Idul Fitri. Ya, sebelumnya ntar lupa nih. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya itu. Saya bukan ustadz, saya advokat. Ya, salah-salah wajar lah. Kiai advokat. Saya bukan kiai apalagi, bukan. Saya advokat, tapi mengerti hukum, ya. Hukum agama dan insya Allah. Jadi oleh karena itu di dalam konteks sholat Idul Fitri ini kekecewaan secara intelektual ya dan kecewa secara pertemanan dengan saudara Anies Baswedan ya, dengan gagah berani menyatakan provinsi DKI nggak ada zona merah, zona hijau, zona kuning. Nah itu saya kira udah menyimpang dari yang substansinya. Kan yang ada zona merah atau zona hijau yang boleh. Dia menganggap tidak ada itu semua karena DKI satu provinsi, satu kesatuan. Jadi untuk kaitan dengan Idul Fitri tidak boleh sholat di luar rumah. Sholat Idul Fitri di rumah saja. Itu jelas sekali saya mendengar dan saya melihat. Kekecewaan intelektual saya apa? Dia bekas menteri pendidikan, dia juga dokter, dia mengerti, dia nggak mungkin nggak baca Quran ya. Tokoh anak cucu dari tokoh yang kita banggakan, dan juga kalau boleh saya klaim kader saya juga di HMI MPO ya, di Jogja ya. Saya kan ketua umum HMI pertama tahun 86 sampai 88. Jadi kok menafikan surat Al-Baqarah ayat 125 yang menyatakan bahwa masjid itu tempat kumpul dan aman. Aman itu Al-Baqarah 125. Bersih. Kemudian di 114-nya siapa yang menghalang-halanginya itu kezoliman yang sesungguhnya. Di ayat 130-nya itulah kebodohan nyata. Begitu kata Quran. Menghalang bodoh. Jadi dokter kok bodoh? Berarti kan yang bodoh bukan normatifnya, mentalitasnya. Jadi mentalitas bodoh, mentalitas miskin. Itu yang sesungguhnya terjadi di kita. Ya. Oleh karena itu
Demi Allah, demi Rasul, saya sayang dengan saudaraku Anies Baswedan, tidak menghinanya, tidak menghujatnya, saya menasehatinya. Dan saya kira tidak bermaksud soal lebih tua, tapi memang saya senior daripadanya, wajar saja. Anda keliru, Anda terlalu berani menentang Al-Quran. Quran sudah bilang aman, Quran bilang tempat kumpul. Nabi ngajarin, nggak ada Nabi ngajarin sholat Idul Fitri di rumah. Mana dalilnya? Ada nggak? Kagak ada, sampai botak bekutil malunya nggak ada. Nggak ada. Nabi ngajarinnya siap-siap mandi dulu, Sunat. kemudian kita makan sarapan dulu, ya, pakai wangi-wangian, terus jalanin beda, yang di sini pulangnya beda, gitu. Ya, kemudian berkumpul, cenganges lah segala macam, silaturahmi, salaman, ya, takobal ya karim, ya. Ya. Itu yang diajarin. Ngapain di rumah sama cicing wae, ngejedok di rumah. Rumah buat istri. Nggak ada. Terus Anda kok berani bilang di rumahnya itu apa gitu? Terus majelis ulama juga cicing, nggak. Malah ada saya lihat tokoh majelis ulama yang garang kalau di TV, ya, pernah bareng masa di ELC juga. Tapi jangan melawan untuk membuka masjid. Nanti kalau banyak yang kena korban, kita ketiban pulung. Dia gimana ini? Orang Allah bilang aman kok dia bilang ketiban pulung nanti. Ya, yang keduanya dia nggak baca apa surat Al-Baqarah ayat 216, ya, yang boleh jadi kamu anggap itu baik, tapi belum tentu baik. Boleh jadi yang kamu anggap tidak baik, itu tidak baik, belum tentu. Kamu antum ta'lamun, kamu nggak tahu. Allah yang maha tahu. Nah, itu dahsyatnya lagi. Kok main pasti-pastiin aja, ya? Bahkan kata Nabi, jangan lupa loh, kalaupun nanti betul ada korban karena wabah, jatuhnya syahid. Itu Nabi. Emang lu siapa? Ya, kok berani melampaui kebijakan Nabi gitu? Nah, ini yang saya kira sombong. Sesungguhnya Anda sombong. Apa? Merendahkan Nabi, melecehkan Allah. Sombong luar biasa. Ini kan Quran ini bener. Kenapa ditolak? Hanya gara-gara si corona. Corona itu kan juga ciptaan Allah. Apalagi kalau kontroversi rekayasa, adalah capek gitu. Tapi kita anggap benar lah. Maka kita pakai protap kesehatan, pakai sarung tangan kalau perlu, pakai masker kalau perlu, pakai minum vitamin E dan D misalnya, jemur matahari juga bisa, pakai apalagi Suhu. distancing, social distancing, jaga jarak. Itu oke dong, masa kita goblok. WHO lagi udah gini hari ngajarin cuci tangan, kita mah 1441 tahun juga udah ngerti cuci tangan itu bagaimana. Ini bukan kita sombong ya, maaf ya. Kaki kita nih lebih bersih dari muka orang kafir, tahu? Tiap hari dicuci, tiap hari dicuci, lebih bersih dari mukanya orang kafir itu. Jarang mandi, dasar belajar tinggi. Ya. Oleh karena itu, kesadaran penting inilah diputar-putar, dianggap goblok gitu, diajarin cuci tangan lagi. Cuma ajaran Islam yang dasar, mau ke masjid pakai baju yang rapi, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian pakai mandi dulu, Udah dulu. Bandingkan dengan agama lain, mungkin ke tempat ibadahnya habis begini juga langsung aja kali, nggak perlu lagi. Habis jima. Ya, habis jima lah, ya gitulah. Ya tidak bermaksud ini kan bahasa-bahasa yang vulgar, tapi ya jelas nggak ngebohongin siapapun. Daripada yang sok-sok bagus, tampang munafik, ya taunya penipu pada rakyat. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 123. Nah, jadi penting buat besok, segeralah yang ngerti ini, hidayah saya harapkan datang dari Allah. Berangkatlah ke masjid dengan minta perlindungan Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Itulah Allah tempat berlindung, meminta pertolongan. Hanya Allah lah yang maha memberikan perlindungan. Udah kurang apa lagi kok kalian masih
takut di rumah aja. Emang di rumah terus kalian nggak kena apa-apa? Kalau Allah mau bikin mati ya mati juga lah. Itu nggak mengerti sudah. Nah, ini saya dapati logikanya dari Al-Kahfi dengan dikorelasikan dengan Al-Fatihah dan beberapa ayat lain yang terhubung. Jadi dengan demikian kajian-kajian kita selalu berbasis kepada logika Al-Quran dengan teorinya ESM, Egy Sujana Mastal, yaitu objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil. Nah, saya kira ini saya bangga dengan teman-teman adik-adik PPMI, saya Dewan Pendiri. Kalau nggak ada beliau-beliau, ya Saudara Daeng Muhammad Wahidin, insya Allah jadi menaker, insya Allah. Amin. Ya, kan omongan doa. Amin. Saudara Deka Arif ya. Siap. Ya, Nana juga, Irfan sama Menteri Asep Agama. sedunia. Jadi Menteri Agama. Oh, Menteri Agama lebih bagus lagi, top itu. Punya ilmu kasar. Asal jangan ngurusin umroh melulu nanti kok. Ya benar-benar. Nggak apa-apa, jangan kita dianggap ini ngahayal. Enggak. Siapa bilang kalau Allah redo kun fayakun. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhriju mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Kasih duit yang banyak yang enggak terkira. Kalau Allah mau. Jadi yang susah itu bagaimana Allah mau, Allah redo, itu yang susah. Ya, itu yang susah. Yang lain-lain mah gampang. Jadi closing dari logika Al-Kahfi, Anda jangan tidur terlalu lama, nanti ketinggalan zaman, ya gitu. Kun fa'anjir, bangkitlah, hei yang berselimut, selimut politik, selimut ekonomi, selimut budaya Anda yang membuat Anda tidak maju, bangun, singkirkan itu semuanya. Kita bangun, satu, beramal soleh, berlakukan kebajikan, yang keduanya tidak berlaku musyrik. Maka apa yang dimaksud dengan itu semua harus dengan pendekatan osjudil yang saya bangun tadi. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena disitulah saya menemukannya teori ini secara alami, bisa pendekatan deduktif dan induktif. Kalau kita mau pakai induktif dari yang khusus ke yang umum, kalau mau dari yang umum deduktif ke induktif ke yang khusus, nah, itu harus pakai teori, namanya osjudil. Caranya harus objektif, sistematis, nggak boleh ngacak, nggak boleh segala macam, dan toleran. Toleran tuh Anda jangan sok jago, mentang-mentang jenderal terus nggak boleh kalah. Enggak, kalau Anda goblok nggak bisa dijelasin secara objektif dan sistematis udah ngerti, ya Anda toleran dong. Ya. Sebaliknya, siapapun Anda, ya pinter sekalipun tapi nggak bisa ngejelasin objektif dan sistematisnya, ya bagaimana orang mau toleran? Ya, bagaimana orang mau bisa membedakan antara pulang kampung sama mudik? Ya, itu namanya nggak berpikir, gimana coba? Itu kan hal yang sama kok dibedakan. Lihat di kamus coba, mudik itu artinya pulang kampung, kok dibedakan gitu? Ini satu bentuk dia tidak berpikir. Saya mampu mendefinisikan berpikir adalah kemampuan otak kita di dalam membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Itu berpikir secara, kemudian berpikirnya secara objektif, sistematis dan toleran. Dengan pendekatan jiwa yang jujur, benar dan adil. Tidak mungkin benar kalau nggak jujur. Nggak mungkin kalau nggak benar dapat adil, nggak mungkin. Jadi keadilan itu ending diawali dengan proses yang jujur dan benar, sampai baru keadilan. Nggak bisa. Ujuk-ujuk adil nggak bisa. Harus berangkat dari kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tapi kejujuran, kebenaran dan keadilan tidak akan sampai kalau tidak objektif, sistematis dan toleran. Oh, itulah top sebagai satu teori yang menurut saya ini namanya hidayah. Hidayah dari Allah. Ya, bukan karena Egy Sujana. Tapi Allah kasih hidayah. Kalau kamu mau baca Al-Quran, pendekatannya osjudil.
Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan pakai os jubedil. Coba gimana caranya? Nggak bisa. Kalau nggak pakai os jubedil nggak bisa, ya, karena os jubedil ini melahirkan satu persepsi, ya, persepsi yang clear, bersih, jernih, melahirkan kesadaran, ya. Kesadaran yang utuh, penuh, bersih, jiwa yang ikhlas melahirkan pentaatan, samina, Nah, untuk sampai kepada persepsi, kesadaran dan pentaatan yang benar, harus pakai program ASI. A-nya Al-Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Ini terus. Dasarnya surat Fatir ayatnya 29. Nah, kalau tidak pakai ASI, kalau dulu kita hidup waktu kecil sampai umur besar 2 tahun itu ASI, air susu ibu. Sekarang air susu ibu kita apa dalam kehidupan ini? Al-Quran, nih Al-Quran, ya. Sholatnya 3 dimensi, tapi nanti dalam kesempatan lain saya jelaskan. Yang ketiganya infak, fulus, laisa fulus wa mampus. Tapi kalau jadi dai jangan minta amplopihim, jangan. Benar itu. Baca surat Furqan tuh ayat 57. Nggak boleh minta-minta dakwah itu. Sekarang dakwah semua biar di TV di mana pakai dapat amplop. Ya. Nah kalau udah dakwah pakai amplop nggak mungkin substansi kebenaran sampai. Nggak bakal berani ngeritik penguasa, nggak bakal. Lidahnya keluh, penakut. Gaji subhat. Ya, untuk mengkritik kekuasaan, nggak bakal. Karena amplop pihim. Ya. Makanya kalau mau dakwah itu persiapan ekonomi cukup. Nah, saya jadi advokat, ini jadi apa, jadi guru, jadi politikus, itu cari maisanya, cari uang, jangan cari uang di dakwah, ya. Kalau cari uang di dakwah itu tugas kita itu baca dong, tiap Jumat diingatkan tuh, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak bisa kita ini untuk sampai kematian berjuang, apakah menutup atau membuka peluang kepada kemaksiatan, ditutup, dan membuka peluang kepada ibadah, amal soleh, dan niatkan mati syahid. Jangan mati tidak dalam keadaan syahid. Semoga ada manfaatnya di akhir Ramadan ini, ya. Inilah kajian dari logika Al-Kafi, sebelumnya logika Al-Fatihah, dan nanti setelah Lebaran saya bersama PPMI Center terutama membangun kajian-kajian logika-logika yang diambil dari Al-Quran. Kalau saya keliru, tolong ditegur, jangan diomongin di belakangnya. Tegur, apakah berkenan pakai WA, kalau perlu telepon silakan. Oh keliru, ini begini ya. Karena saya hampir tidak pernah menggunakan referensi. Kenapa? Karena saya membatasi diri membahas logika Al-Quran. Jadi kalau logika Al-Quran saya lihat sudah cocok, sudah clear, sudah jelas, ngapain yang lain-lain? Ya. Yang lain juga kan akhirnya sama aja, bagaimana memahami Quran. Ya, kok dijadiin referensi lagi? Mendingan langsung ke Qurannya. Paling rendah hadis, paling rendah lagi jumhur ulama. Nah, itu saya nggak lupakan. Ya, sumber nilai itu Quran, hadis, jumhur ulama. Insya Allah nggak tersesat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri besok. Kita meraih kemenangan. Yang zolim saya doakan karena saya belum punya kemampuan. Yang kemampuan saya doa, dan doa sekeras apapun tidak subversif. Siapa yang bisa nangkep orang doa? Bangun malam, doa yang betul. Kekuasaan yang zolim ini dicabut oleh Allah, diazab oleh Allah. Sebagaimana doanya Nabi Musa di surat Yunus ayat 88, meminta dibinasakan Firaun. Jadi boleh doain penguasa yang zolim itu boleh, ya. Jadi yang sekarang lagi berkuasa jangan sok belagu. Bentar lagi endingnya kamu akan lihat azab Allah itu amat pedih, azab Allah itu. Nah sebelum terlambat bertobatlah, kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu simpel sekali Al-Quran. 17 kali tiap hari dibaca, tapi tidak mudang-mudang karena nggak paham substansinya. Sekira demikianlah, nanti buka lagi ya. Mohon maaf kalau ada yang nggak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.